Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana ilahana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, para sepuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang telah Allah karuniakan kepada kita, sehingga kita masih diberikan keimanan, ketakwaan, kesehatan serta kemudahan. Yang dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut Allah mudahkan kita untuk dapat duduk bersama di majelis ini setelah melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Yang mudah-mudahan Allah terima amal saleh kita, dan dengan demikian Allah berikan rahmatnya kepada kita hingga akhirnya kita masuk ke dalam surganya kelak. Allahumma amin. Tidak lupa salawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada sang teladan kita, panutan kita, baginda tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada seluruh keluarganya dan kepada para pengikutnya yang mengamalkan sunnahnya serta meninggalkan larangan-larangannya hingga hari kiamat nanti tiba. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan para sepuh rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi man tafaqa alaihi syaikhan, yaitu sebuah kitab yang dikarang oleh salah seorang ulama, yang kitabnya berisi kumpulan-kumpulan hadis-hadis sahih yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan pada pertemuan yang telah berlalu kita sudah sama-sama membahas tentang hadis yang pertama, yaitu hadis tentang makna iman dan karakteristiknya. Ada pun berikutnya yaitu hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-6 dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, yaitu tentang sholat 5 waktu adalah salah satu rukun Islam. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kitab, maka ada sedikit pesan yang ingin kami sampaikan kepada jamaah sekalian. Terhitung hari ini kita sudah masuk atau kita akan bertemu dengan bulan Ramadan kurang lebih 10 hari lagi. Kurang lebih 10 hari lagi dari bulan Sya'ban ini, yang tersisa tinggal 10 harian atau mungkin 11 hari. Nah, berbicara tentang menyambut bulan Ramadan, maka hendaknya kita betul-betul mempersiapkan diri. Karena sejatinya orang-orang yang akan memanfaatkan bulan suci Ramadan adalah mereka yang mempersiapkan dirinya di bulan Sya'ban. Karena disebutkan oleh para guru kita, disebutkan bahwasanya bulan Ramadan itu ibarat hari perlombaan maraton. Ketika seseorang tidak bersiap-siap, tidak memiliki ancang-ancang, maka dia tidak akan finish, tidak akan selesai pertandingannya, bahkan dia gugur di awal. Na'udzubillah. Nah, ini sebagaimana maraton harus ada persiapan, maka Ramadan pun juga harus ada persiapan. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW, beliau sudah persiapan dari bulan Sya'ban sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan. Apa buktinya? Disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan Nabi itu nggak pernah puasa 1 bulan full kecuali di bulan Ramadan, dan Nabi nggak pernah paling banyak puasanya di selain bulan Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Pertanyaannya, bapak-bapak, ibu-ibu, para sepuh rahimani wa rahimakumullah, sudahkah kita di bulan Sya'ban ini berpuasa? Sudah atau belum? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, maka masih tersisa kurang lebih 10 harian lagi.
Paling tidak ada lah satu kali kita puasa, supaya nanti masuk bulan Ramadan gak lagi kaget. Karena kebanyakan di antara kita itu kaget ketika di bulan Ramadan. Akhirnya apa? Hari pertama puasa berasa capek banget. Berasa capek banget. Dan akhirnya pembalasannya di hari pertama semua makan dimakan. Yang seharusnya gak seperti itu. Khawatirnya ini masuk ke dalam poin al-israf, berlebih-lebihan, gak bagus. Maka dibiasakan puasa dari sekarang. Kemudian di antara bentuk persiapan kita juga adalah mulai dari hari ini biasakan sholat dengan bacaan yang lama. Jangan dibiasakan sholat yang penting selesai, cepat selesai. Enggak. Tapi dibiasakan dari sekarang sholat dengan bacaan-bacaan yang panjang. Supaya apa? Ketika sholat tarawih itu kita nikmat. Bukan cari cepat salam, bukan. Tapi cari kenikmatan beribadah. Kalau seseorang imannya benar, dia akan merasakan kenikmatan dalam beribadah. Tapi ketika keimanannya sudah rusak, maka dia tidak akan merasakan kenikmatan di dalam beribadah. Na'udzubillah. Ini diantara persiapan sebelum memasuki bulan Ramadan. Kemudian diantara persiapan berikutnya, biasakan dari sekarang baca Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Rugi kalau kita tidak membiasakan diri membaca Al-Quran dari sekarang. Kenapa? Karena kalau tidak dibiasakan dari sekarang, nanti di bulan Ramadan gak ada cerita mau khatam. Gak ada. Itu mimpi. Tapi kalau kita dari sekarang sudah terbiasa baca Quran selembar, nanti di bulan Ramadan gak kaget. Bisa tambah jadi 2 lembar, tambah jadi 3 lembar, jadi 5 lembar, setengah juz. Atau mungkin jadi 10 lembar, 1 juz, 1 hari. 1 hari 1 juz, 30 hari selesai. 1 kali khatam. Luar biasa. Tapi ini semua butuh pembiasaan. Makanya ada istilah seseorang itu bisa karena terbiasa. Kalau nggak dibiasain dia akan bisa. Ya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran yang sudah berdebu kita ambil lagi, kita bersihin, kita baca lagi dari sekarang. Ya. Dan di antara persiapan kita sebelum berjumpa dengan bulan Ramadan adalah bertaubat. Setiap kita punya dosa, setiap kita punya kekurangan. Ibarat kata seseorang mau didatangin tamu, dia pasti akan berusaha membersihkan rumahnya, mempersiapkan furniturnya, kemudian mempersiapkan jamuan terbaik. Maka tamu Ramadan adalah tamu yang sangat mulia. Maka bersihkan hati kita dengan apa? Dengan bertaubat. Karena kalau kita dari sekarang nggak taubat, nanti na'udzubillah di bulan Ramadan pun bermaksiat. Khawatirnya seperti itu. Akhirnya apa? Tidak ada lagi rasa ta'zim kita kepada bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan kata Nabi SAW, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Di dalamnya pintu surga dibuka selebar-lebar, dan di dalamnya pintu neraka ditutup serapat-rapat, dan iblis dan bala tentaranya dibelenggu semuanya. Maka luar biasa jahil kalau ada orang bermaksiat di bulan Ramadan. Ya. Maka dari sekarang butuh kebiasaan, butuh dibiasakan sebelum berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Allahumma amin. Baik, Bapak-bapak, Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan membahas pembahasan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi man ittafaqa alaihi syaikhan. Hadis yang ke-6, hadis yang ke-6 dari sahabat Nabi yang mulia Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Qala, ia berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd. Pernah datang pada suatu hari seseorang dari Najd. Najd itu sekarang kalau boleh dibilang ibu kotanya Arab Saudi.
Apa ibu kota Arab Saudi, Pak? Ada yang tahu? Hah? Riyadh. Bukan Madinah, bukan Mekah, tapi Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Dan itu dulu dianggap sebagai Najd. Najd, ya. Dari situ ada orang datang kepada Nabi dari Najd, dari Riyadh. Lumayan jauh, Pak. Lumayan jauh itu, ratusan kilo, ya. Kemudian beliau katakan, Tha'irul Ras. Kemudian beliau katakan, Yusma'u dawi sautihi wala yufqahu ma yaqul. Ya. Kemudian disebutkan oleh Talha bin Ubaidillah, rambutnya acak-acakan dan suaranya keras. Ini tandanya dia orang Badui. Tandanya dia orang Badui dan dia musafir. Orang Badui kalau ketemu Nabi itu pasti teriak-teriak. Boleh dibilang barbar. Tapi kalau orang-orang yang tahu siapa Nabi, dia nggak akan meninggikan suaranya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan ucapannya nggak bisa dipahami, nggak jelas bahasanya. Boleh dibilang seperti itu. Hatta dana fa idza huwa yas'alu 'anil Islam. Kemudian dia, orang Badui ini dari Najd, mendekat kepada Nabi SAW. Kemudian dia bertanya-tanya tentang Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala Rasulullah SAW. Maka Nabi menjelaskan tentang Islam itu apa. Nabi jawab, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Islam itu sholat 5 waktu sehari semalam, kata Nabi Muhammad SAW. Faqala, kemudian orang Badui ini bertanya lagi, hal alayya ghairuha? Wahai Nabi Muhammad, apakah ada lagi selain dari sholat 5 waktu? Kemudian Nabi katakan, qala la illa an tatawwa'a. Nggak ada lagi kecuali kalau engkau mau, engkau melaksanakan sholat sunnah. Tapi yang wajib itu cuma sholat 5 waktu sehari semalam. Kemudian berkata Rasulullah SAW, ditambah lagi, wasiyamu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian orang Badui ini bertanya lagi, hal alayya ghairuha atau hal alayya ghairuhu? Apakah ada lagi selain puasa di bulan Ramadan? Kemudian katakan, la illa an tatawwa'a. Enggak kecuali engkau mau melaksanakan puasa sunnah. Qala wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Kemudian Nabi jelaskan tentang ada lagi selain sholat, selain puasa, yaitu zakat. Kemudian orang Badui bertanya lagi, apakah ada lagi selain dari zakat? La illa an tatawwa'a. Enggak kecuali engkau mau melaksanakan sedekah. Qala fa'adbara ar-rajul. Kemudian kata Talha bin Ubaidillah, kemudian orang yang tanya-tanya tentang Islam itu berpaling dari Nabi SAW. Pergi dia. Selesai pertanyaannya, karena pertanyaannya sudah dijawab. Beliau pergi meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Wa huwa yaqul, sambil pergi dia bilang, wallahi la azidu ala hada wa la anqus. Demi Allah aku gak akan menambah lagi dan gak akan kurangin. Maksudnya bagaimana? Demi Allah aku hanya akan mengerjakan sholat, puasa, zakat. Puasa, sholat yang wajib, puasa yang wajib, dan zakat yang wajib. Adapun selain itu aku nggak akan kerjain. Aku nggak nambah, aku nggak kurang. Kata si orang Badui dari Najd ini. Kemudian kata Nabi SAW, aflaha in sadaq. Orang ini akan beruntung kalau dia jujur atas perkataannya. Maksudnya bagaimana? Orang ini bakalan masuk surga kalau dia kerjain itu 3 perkara. Nah, ini hadis muttafaqun alaihi. Hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita sama-sama tahu bahwasanya yang namanya Islam pada pertemuan yang telah berlalu sudah kita singgung. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah melakukan ketundukan kepada Allah dengan bertauhid,
kemudian patuh kepada Allah dengan penuh ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Ini adalah definisi Islam yang sesungguhnya. Nah, di sini Nabi SAW terkadang menjawab tergantung kondisi. Siapa yang datang, siapa yang nanya, maka jawabannya khusus untuk dia. Kebetulan yang datang ini adalah orang Badui, orang yang gak bisa langsung dikasih seabrek. Jadi Nabi langsung kasih yang simpel-simpel aja dulu, meskipun sebenarnya ada selain itu. Tapi khusus beliau ini, Nabi melihat kondisinya, nih orang datang dari Najd, rambutnya berantakan, suaranya kenceng, ngomong pun gak jelas. Kalau aneh jelasin macam-macam, belum tentu dia orang paham. Jadi beliau mengerti siapa mad'unya, siapa yang dia dakwahi. Dan jawabannya terkadang berbeda-beda. Untuk sahabat beda, untuk orang Badui beda. Nah, di sini kebetulan orang Badui. Beliau bertanya tentang, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi jawab yang simpel: sholat, puasa, zakat. Coba kalau dia bilang disuruh jihad, puyeng dia, jihad. Apaan jihad? Coba disuruh macam-macam pokoknya yang agak-agak rumit, dijelasin tentang fikih pernikahan mungkin pusing, apaan? Tapi ternyata Nabi mengerti kondisi yang didakwahi. Akhirnya apa beliau jawab? Bahwasanya Islam itu terdiri dari 3: sholat, puasa, zakat. Adapun selain itu sunnah. Yang wajib cuma 3 tadi. Kalau kau kerjakan silakan, kalau enggak ya sudah. Tapi yang wajib nggak boleh ditinggalin. Kemudian beliau katakan orang Badui, aku nggak akan tambah dan aku nggak akan kurang. Kemudian Nabi jelaskan, kalau ini orang jujur, dia akan beruntung. Maksudnya masuk surga. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini bisa kita simpulkan beberapa faedah. Di antaranya yang pertama adalah ibadah itu terbagi menjadi 2. Ibadah terbagi menjadi 2. Yang pertama, ibadah yang wajib. Apa itu ibadah yang wajib? Jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan berdosa. Adapun yang kedua adalah ibadah yang sunnah. Apa itu ibadah yang sunnah? Jika dikerjakan berpahala, jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Kalau mau lebih enak, sebenarnya bukan tidak berdosa, Pak. Jika dikerjakan berpahala, jika tidak dikerjakan rugi. Kenapa? Karena sebenarnya kita bisa ngerjain, tapi kenapa kita nggak milih untuk mengerjakan? Apakah karena malas? Semalas itukah kita? Ya. Tapi kembalikan lagi, dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa, supaya tidak ada berat dalam agama kita. Baik, ini salah satu di antara faedah. Apa contohnya ibadah yang wajib, bapak-bapak, ibu-ibu? Sholat 5 waktu. Kemudian apa? Puasa di bulan Ramadan wajib atau sunnah? Kok banyak orang yang gak puasa? Kok banyak orang yang makan di warteg tengah hari? Padahal dia Islam. Kenapa? Oh, saya kerja bukan alasan untuk batal puasa. Yang menjadi syarat atau uzur tatkala seseorang ingin batal puasanya ada 2 cuma, yaitu apa? Sakit parah atau safar, 2 doang. Apakah pekerjaan adalah sebuah penyakit? Tidak, bukan alasan. Maka salah kalau ada orang Islam kemudian dia nggak puasa di bulan Ramadan dengan alasan saya kerja Ustaz capek. Nggak bisa, nggak diterima. Ya, nggak diterima itu alasan. Tapi kalau sakit parah yang menjadikan dia nggak kuat kalau puasa, maka sah-sah saja. Ataupun kalau dia safar, ini beda cerita. Dia boleh untuk tidak berpuasa, tapi harus ganti dia lain hari. Dan juga ibu-ibu yang hamil atau ibu-ibu yang menstruasi ataupun yang menyusui, ini boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi ada kafarohnya, ada gantinya nanti.
entah itu dengan bayar puasa ataupun dengan bayar fidyah. Ini khusus ibu hamil ataupun yang sedang menyusui. Nah, ini diantara contoh ibadah yang wajib. Adapun ibadah yang sunnah contohnya apa? Banyak. Sholat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam itu sunnah. Puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid hari putih, puasa Arafah, puasa Taswa, Asyura, sunnah. Puasa-puasa yang lain, puasa nazar dan semisal itu sunnah. Kalau nggak dikerjakan nggak berdosa, tapi kalau dikerjakan berpahala. Maka ini salah satu di antara faedah dari hadis yang kita bicarakan. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil adalah siapa saja yang mencukupkan diri dengan perkara yang wajib tapi dia tidak melaksanakan yang sunnah, maka sungguh dia telah menjadi orang-orang yang beruntung. Ini faedah. Ini faedah yang dapat menjadikan kita gembira juga. Kalau ada orang hidupnya cuma buat sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian bayar zakat, tanpa ada tambahan yang lain, tapi dengan syarat dia tidak bermaksiat, maka hidupnya akan beruntung nanti di hari kiamat. Sebagaimana Nabi SAW katakan kepada orang Badui ini, aflaha wa in sadaq. Sungguh orang ini akan beruntung kalau dia jujur. Jujur bagaimana? Betul-betul dia kerjain yang wajib dan dia tinggalkan yang haram. Yang sunnah gak dia kerjain. Yang sunnah dia gak kerjain, tapi yang wajib dia betul-betul kerjakan. Kalau azan berkumandang dia datang ke masjid. Kalau datang bulan Ramadan dia puasa benar-benar. Kalau udah datang waktunya bayar zakat, dia bayar itu zakat, nggak pakai ditunda-tunda. Meskipun dia nggak pernah sedekah, meskipun dia nggak pernah Senin Kemis, meskipun dia nggak pernah sholat sunnah rawatib, nggak pernah tahiyatul masjid, bisa dia masuk surga. Kenapa? Karena dia sudah mengerjakan yang wajib. Kita itu cuma itu untuk mengerjakan yang wajib. Adapun yang sunnah ahlan wa sahlan, dikerjakan alhamdulillah, nggak dikerjakan nggak berdosa. Jangan khawatir. Tapi kalau bisa, kerjakan yang wajib, kerjakan yang sunnah, tinggalkan yang haram. Ini yang terbaik. Karena disebutkan oleh para ulama, seseorang terselamatkan dari api neraka dikarenakan ampunan Allah. Dan seseorang bisa masuk surga karena rahmat Allah. Dan seseorang kedudukannya menjadi tinggi di surga karena amal yang dia lakukan. Jadi semakin kita beramal soleh, semakin tinggi kedudukan kita di surga nanti. Tapi semakin kita jarang beramal soleh, ya udah paling tingkatkan kita di situ-situ aja, nggak ada penambahan. Padahal orang-orang terdahulu dan orang-orang yang masya Allah keimanannya, mereka saling berlomba. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam perkara mencari kebaikan, mereka itu saling berlomba satu sama lain. Maka nggak ada salahnya kalau kita orang puasa Senin Kemis, puasa Sya'ban, puasa Ayyamul Bid, sholat rawatib, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat duha, sholat syuruk, ataupun sholat-sholat yang lain, sholat tahajud, sholat witir, sholat istisqa, sholat khusuf, sholat kusuf, sholat istikharah, sholat 2 rakaat sebelum berjima pasangan pengantin baru, sunnah. Kalau dikerjakan luar biasa. Maka ini diantara faedah dari hadis yang telah kita bicarakan. Ya. Ini terkait hadis ke-6. Ada berikutnya hadis yang ke-7, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau menyebutkan anna rajulan qala, bahwasanya ada seseorang pernah berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah." Faqala al-qawm ma lahu. Ada seseorang datang kepada Nabi, kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang suatu amalan
yang dapat menjadikanku masuk ke dalam surga. Kemudian orang-orang di sekitar beliau mengatakan, ini orang kenapa? Ini orang kenapa? Tiba-tiba tanya-tanya tentang amalan masuk surga. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Arabun malah, Arabun malah. Loh, kenapa mereka? Kenapa kok kalian tanya-tanya? Maksudnya kenapa? Kenapa kok kalian nanyanya kayak gitu ke orang yang bertanya? Dia punya keperluan, biarin aja. Kata Nabi SAW. Faqala Nabi SAW, ta'budullah, la tusyriku bihi syai'an, wa tuqimus shalah, wa tu'tiyaz zakat, wa tusalli wa tasilu rahim. Darha qala ka'annahu kana ala rahilatih. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang pertanyaan tadi. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku amalan-amalan yang kalau aku kerjakan aku masuk surga. Maka Nabi jelaskan, yang pertama, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Amalan yang dapat menjadikan dirimu masuk ke dalam surga adalah engkau menyembah Allah dan engkau tidak menyekutukannya dengan siapapun. Engkau tidak berbuat kesyirikan kepadanya. Wa tuqimus shalah, dan engkau betul-betul menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakat, dan engkau menunaikan zakat tepat waktu. Wa tasilur rahim, dan engkau menyambung hubungan silaturahim, kekerabatan dengan keluarga, dengan ring satu. Dharha qala ka'annahu kana ala rahilati. Kemudian lepaskan tali ikatan tunggangannya itu. Dan Abu Ayyub mengatakan seolah-olah beliau sedang berada di atas kendaraannya. Biarin aja dia udah. Alhamdulillah. Nah, jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menggambarkan atau memberikan faedah kepada kita. Di antara amalan yang dapat menjadikan kita masuk surga adalah dengan bertauhid. Bertauhid, betul-betul menjadikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada selain Allah, bukan kepada para nabi, bukan kepada para malaikat, bukan kepada benda-benda mati ataupun orang soleh yang sudah mati. Bukan, tapi betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat kita hanya untuk Allah, puasa kita hanya untuk Allah, zakat kita hanya untuk Allah, haji, umrah, sedekah, semua hanya karena Allah, bukan karena cari wajah selain Allah, pamer, ria, cari jabatan, cari kedudukan, dan yang semisalnya. Ini kesyirikan. Nabi atau Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemudian di ayat yang lain Allah katakan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah di dalam peribadatan, sungguh telah Allah haramkan kepada dirinya surga. Maka hati-hati, kalau kita pengen masuk surga harus bertauhid. Jadikan ibadah kita, doa kita, sedekah kita, semua bentuk ibadah kita murni hanya untuk Allah. Bukan kita sembahkan kepada orang-orang soleh, ataupun kepada kuburan-kuburan, ataupun kepada nabi-nabi, ataupun kepada para malaikat, ataupun kepada dewa-dewi, ataupun kepada penunggu-penunggu pohon, laut, dan semisalnya. Bukan. Kalau kita pengen masuk surga, murnikan tauhid. Kemudian yang kedua adalah dengan menunaikan atau menegakkan sholat. Maksudnya apa? Di sini bukan sekedar menunaikan, tapi menegakkan. Kita berusaha untuk betul-betul menegakkan sholat kita. Maksudnya bagaimana? Kalau udah datang waktunya adzan, kita sholat. Dan ketika sholat, sholatnya khusyuk, bukan mikirin dunia. Itu baru dikatakan menegakkan sholat. Tapi kalau orang sholatnya terlambat, ataupun bahkan gak sholat, ini bukan menegakkan sholat, tapi ini apa?
hanya sekedar menunaikan kewajiban. Oke, tidak masalah. Tapi rugi kalau betul-betul nggak dikerjakan. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali Allah akan hisab di hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Kalau sholatnya benar, urusannya dunia maupun akhirat benar. Tapi kalau sholatnya berantakan, urusan dunianya berantakan, akhiratnya pun lebih berantakan. Hati-hati ya. Maka kalau kita pengen masuk surga, perhatikan sholat kita. Terkadang kita cuma gara-gara perkara duniawi akhirnya gak mau sholat, atau mungkin sengaja memperlambat sholat gara-gara meeting, gara-gara nyari duit, gara-gara macet, terlambat kita sholat. Seharusnya gak kayak gitu. Seharusnya gak kayak gitu. Kalau udah tahu nih bentar lagi mau adzan, cari rest area, stop meetingnya, udah dulu warungnya ditutup. Khusus untuk sholat kita tunda dulu. Setelah sholat baru fantashu fil ardh, bertebarlah kalian di muka bumi. Ini baru seorang mukmin yang sejati. Makanya Allah katakan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un 'an dzikrillahi wa iqamis shalah. Seorang laki-laki yang mereka tidak dilalaikan dari berzikir kepada Allah dan menunaikan sholat dikarenakan urusan duniawinya. Kenapa? Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Karena apa? Karena dia takut nanti ada hari di mana pandangan itu akan diputar balik sama Allah, hati akan diputar balik sama Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan Bapak Ibu. Maka tunaikan sholat, tegakkan sholat. Kemudian di antara amalan yang berikutnya adalah menunaikan zakat. Zakat itu cuma berlaku bagi orang-orang yang punya harta lebih. Kalau sudah sampai 1 nisab ataupun sudah sampai 1 haul, 1 tahun penuh bulan Hijriah, baru seseorang bayar zakat. Dan kadarnya berapa? Cuma 2,5%-nya. Dikit. Dan mungkin kebanyakan kita belum pernah bayar zakat mal. Cuma zakat fitri aja yang mampu kita bayar. Adapun zakat mal susah. Karena selama ini tabungan kita nggak pernah ketemu 100 atau 3 digit, nggak pernah. Ya, fa'ala kuliah. Kalau emang udah datang waktunya, tunaikan zakatnya. Kemudian di antara amalan yang berikutnya adalah watasirur rahim. Engkau menyambung tali silaturahim. Ring 1 ingat Pak, Bu. Dari atas berarti orang tua kita dan juga kakek nenek kita. Adapun kiri kanan yaitu saudara-saudari kita. Adapun ke bawah maka anak-anak kita. Adapun nyerong yaitu paman atau bibi kita. Itu ring 1. Itu yang harus didahulukan dalam masalah silaturahim. Adapun sepupu itu nggak dianggap sebagai ring pertama. Sepupu, ya. Ponakan enggak. Tapi om, tante, paman, bibi, ayah, ibu, kakek, nenek, anak, itu ring 1 kita. Maka perhatikan mereka semua. Sambung, tanya kabar, beliin makanan, berkunjung. Dengan demikian kata Nabi SAW, man ahabba an yunsa'alahu fi adar wa yastulahu fi rizqi falyasir rahimahu. Siapa yang pengen umurnya dipanjangin, rezekinya diluaskan, maka hendaklah dia sambung tali silaturahimnya. Baik, ini diantara perkataan Nabi SAW tentang amalan yang dapat menjadikan seseorang masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Biidznillah taala kita lanjutkan setelah azan atau setelah sholat ya. Setelah sholat Isya biidznillah taala kita sempurnakan 1 hadis lagi, yaitu hadis yang ke-8. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.